Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Ingin menjelaskan lagi mengenai sarang walek lagi ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini menanyakan mengenai tentang sarang walek. Berapa keping dalam 1 kilogramnya itu sarang walek ya. Jadi sekarang saya mau mengangkat lagi ini mengenai sarang walek saudaraku. Mudah-mudahan ada bisa kita petik di lapangan ya, baik yang pembeli sarang maupun yang penjual sarang ya. Jadi begini saudara-saudara, kalau berbahasa mengenai jumlahnya sarang walek di lapangan, jumlah sarang walet kalau timbangan itu dalam 1 kilogramnya ketergantungan dari besar kecilnya ya. Karena ada saya tulis itu di bawah kolom komentar saudaraku ya, tapi lebih bagus lagi kalau saya jelaskan secara perdetail mengenai jumlah berapa keping dalam 1 kilonya ya, 1 kilogram. Dan begitu pun juga mengenai baik petani walek maupun si pengepul, istilahnya pembeli sarang walek di lapangan. Jadi begini saudara-saudara ya, terima kasih banyak saudaraku. Ini ada pertanyaannya di bawah kolom komentar saya, berarti sudah mau sharing, mau mengetahui jumlah dalam jumlah dalam 1 kilonya. Jadi sekarang saya mau kupas lagi ini per detail mengenai jumlah sarang. Jadi oke lah saudaraku, saya lanjutkan. Kalau sarang kita mau hitung dalam per 1 kilo itu ketergantungan dari besarnya. Begitupun juga yang kecil ya. Kalau saya akan sering memang saya sering hitung saya punya sarang kalau habis saya panen di dalam ruangan RBW ya. Biasa saya hitung. Terkadang itu hitungannya kalau besar hitungannya itu biasa 155 per 1 kilogram. Karena kita tidak bisa prediksi saudaraku dalam 1 kilonya. Kenapa saya mengatakan kita tidak bisa prediksi? Soalnya itu sarang walet ada yang besar, sama-sama besarnya tapi ketebalannya beda ya. Sama-sama besarnya 3 jari, bentuk juga sama, ibaratkan mangkok lah. Tapi itu ketebalannya itu sarang beda. Ya, ini hitungan per bijinya ya, per kepingnya ya. Jadi itu kalau sarang dalam 1 kilogram itu tidak pernah merata jumlahnya. Yang jelasnya tidak jauh dari situ kalau sarang mangkok itu ya, kalau sarang mangkok itu berkisar 150 sampai 155 dalam 1 kilogram. Itu banyaknya itu keping baru bisa naik 1 kilogram. Itu sarang mangkok ya. Tetapi kalau sarang kecil lain lagi hitungannya ya. Kalau sarang kecil itu biasa yang semacam 2 jari setengah, istilahnya sarang standar. Mau maaf ya, bukan kecil, standar. Nanti saya bahas yang mengenai kecilnya. Ini sarang standar. Sarang standar yang 2 jari setengah itu biasa mencapai 165 sampai 170, malahan lebih, dan biasa juga kurang. Itu kan itu sarang walek itu kalau mengenai sarang biasa besarnya sama, yang seperti tadi itu yang sarang mangkok itu sama besarnya, tetapi biasa itu kakiannya lagi beda. Ada tebal kakiannya, maksudnya yang kakiannya itu yang kita buka itu di sirip biasa ada tebal di situ, ada juga tipis. Ya, jadi di situ letak perbedaannya berapa keping dalam per 1 kilogram. Jadi kalau kecil itu biasa mencapai 175, biasa juga 180. Itu kalau sarang 2 jari setengah itu per 1 kilo ya, 1 kilonya dia naik di timbangan beratnya maksudnya ya. Kalau sarang kecil itu 2 jari lebih sedikit atau kurang, yang jelasnya 2 jari setengah ke bawah. Dari tadi sarang mangkuk 3 jari ke 2 jari setengah, 2 jari setengah ke 2 jari kurang dan lebih ya.
Nah, itu beratnya biasa mencapai sampai 200-an sarang. Itu mencapai sampai 200 sarang. Namun kurang atau lebih tidak jauh dari situ saudaraku. Nah, itu naik 1 kilo timbangannya itu. Kepingnya ya, banyaknya itu baru bisa 1 kilo. Ya. Jadi sebenarnya itu sarang saudaraku itu bertingkat-tingkat itu, biasa sama-sama besar tapi beratnya tidak sama. Karena ada yang agak tebal, ada yang agak tipis. Begitu juga yang bulu, karena bulu itu ambil timbangan itu bulu. Kalau banyak bulu-bulu tebalnya ya, bulu burung maksud saya. Ya saudaraku ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita berbicara sarang itu, memang kita susah prediksikan hitungannya saudaraku ya, susah. Karena tidak sama semua itu tebalnya, tidak sama semua lebarnya. Begitupun juga ada yang pelontos, ada yang ada bulu. Karena itu bulu ambil timbangan juga itu bulu. Karena kalau dia masuk di timbangan digital itu terbaca. Nah, makanya biasa kalau bulu tebal itu, sarang bulu tebal itu agak murah. Kenapa harganya murah beda dengan yang kurang bulu? Karena itu bulu ambil timbangan. Ya saudaraku ya, jadi itu di situ biasa perbedaan. Ya, saudara kita yang bertanya ini mengenai berapa keping, maksudnya berapa biji sarang itu baru bisa naik 1 kilo. Nah, itu tadi. Jadi tingkatan, ya. Ya, bisa jadi ada sarangnya saudara kita ini atau apakah masih pemula atau sudah senior atau ya, yang jelasnya itu tujuannya saudara kita yang menanyakan mengenai sarang tingkatan-tingkatannya berapa banyak itu baru bisa naik 1 kilogram. Ya, karena itu di timbangan digital. Jadi itu sarang tadi saudaraku. Berarti kalau 200 sarang kecil itu berarti 400 burung. 400 burung itu. Makanya saya bilang, dari dulu saya bilang saudaraku, kalau kita mau panen sarang, kita mau lepaskan sarang di sirip, jangan dilepaskan kalau kecil. Karena ada 3 kendala kerugian itu, ada 3 kendala. Nah, bisa jadi saudara kita bertanya, apa kendalanya sebenarnya? Kalau sarang di bawah dari 2 jari, pertama itu terancam populasi. Ya, 1. Yang kedua itu sarang yang di bawah dari 2 jari setengah di bawah dari 2 jari setengah itu harganya murah. Karena di bawah dari 2 jari setengah, biar model mangkok tapi dia kecil. Ya salah sedikit dia masuk di patahan. Kakian maksud saya, kalau sudah 2 jari itu ini kendala. Nah ini ya. Nah itu. Yang ketiga ini biasa burungnya stres di dalam ruangan RBW. Nah, jadi kita perlu hati-hati melepaskan sarang di sirip. Nah, nanti banyak baru bisa mencapai 1 kilo. Beda kalau mangkok. Ya, tidak usahlah kita ambil 3 jari. Seumpamanya 2 jari setengah lebih sedikit atau di bawah dari 3 jari itu agak lumayan. Ya, nah itu istilahnya panen terbang anak. Nah, kalau yang jelasnya itu ya tadi yang hitungannya 200-an itu baru bisa naik 1 kilo, berarti nah itu agak ringan. Burung stres juga karena itu sudah masuk panen pemaksaan kalau yang kayak gitu. Jadi diusahakan saudara jangan diulang itu panen yang kayak gitu ya. Kalau mengenai jumlah sarang kan yang saya jelaskan tadi, ini jumlahnya itu sekitar gitu. Ada tiga tingkatan jumlah. 3 jari, 2 jari setengah kurang dan lebihnya, begitupun juga 2 jari kurang dan lebihnya juga. Nah itu 1/1 kilonya. Nah itu. Jadi kalau mengenai sarang saudaraku tidak usah terlalu diiming-imingkan dulu mengenai sarang berapa biji, berapa keping baru naik. Yang jelasnya kita usahakan saja gimana caranya supaya RBW-nya bisa sukses, populasinya cepat supaya sarangnya bisa dia cetak sarang cepat itu waleknya. Begitupun juga sarang jangan dilepaskan kalau masih 2 jari ke bawah. Nah itu pun juga sebenarnya 2 jari setengah itu masih was-was, masih ada kendala. Ya. Yang paling optimal bagus sekali itu kalau yang menghampiri 3 jari. Nah itu, karena itu sudah mahal, kurang jumlahnya baru naik 1 kilo karena berat. Burungnya juga itu sudah terbang anak, baru kita lepas. Jadi banyak keuntungan di situ. Memang jauh perbedaan itu, jauh sekali perbedaannya.
Makanya selalu saya utarakan di konten tutorial saya mengenai sukses sarang walet, itu diatur cara panen supaya itu sarang itu bagus ya. Kalau jumlah keping biji itu yang jelasnya kalau tebal itu berarti bagus bukanya, selamat juga populasi, mahal juga harganya, enak toh. Kebalikan dari tadi itu, yang kecil saya bahas tadi itu yang terakhir, kan ada tiga tingkatan ini harga jumlah, maksud saya jumlah kepingnya per 1 kilo. Jadi saudara ya tergantung dari saudara, kita mau lewati yang mana, kita mau lewati yang buka 3 jari kurang dan lebih, atau kita mau buka sarangnya, panen sarangnya 2 jari setengah ke bawah, atau kita mau panen sarangnya itu 2 jari ke bawah ya. Itu semua bisa dipanen, biar 1 jari juga bisa dipanen, semua ada harganya. Jangankan itu yang 1 jari, itu pun yang serbu seperti pasir ada harga, tetapi murah ya, tetapi murah harganya. Beda ke tadi yang itu 2 jari setengah ke atas. Nah itu makanya selalu saya utarakan kalau saya setiap saya membahas mengenai sarang, begitu pun juga populasi. Jadi itu diusahakan itu diatur semua bagian dalamnya, itu yang selalu saya bahas, itu kelembaban suhu dengan kebersihan ya, itu supaya bisa mencapai sarangnya itu bagus. Jadi pesan saya saudaraku, jangan adakan panen rampas ya, kontrol bagian dalam bangunan supaya jangan panas, karena itu bagian dalam RBW itu kalau panas itu biasa sarang tambah mengecil. Tadi itu 2 jari setengah atau 3 jari, tapi kalau panas itu maksud saya itu plak ya, kan itu sirip itu rapat di plak. Jadi kalau panas itu, apalagi kalau tidak ada atap di bagian plak, biasa itu tembus ke bawah panas. Jadi itu sarang walet karena itu air liur saudaraku. Jadi dia itu mengecil kayak mengeper ya, mengecil, pecah, bentuknya tadi itu bentuk mangkok itu sampai tidak terarah lagi bentuknya gara-gara panas. Nah itu sebabnya kalau panas, makanya atur kelembabannya di dalam saudara ya. Ini ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan saya lihat tadi, ini hanya saya tidak sempat karena tadi saya habis selesai panen sarang walet lagi. Alhamdulillah ada saya buka, jadi tadi itu anggota juga masuk. Nah, makanya saya lagi ini, karena ini kewajiban ini harus menyampaikan pertanyaan saudara kita di lapangan, karena perlu sekali ingin sharing ya, ingin sharing. Jadi silakan saudara, kalau ada mengenai itu sarang walet, kalau kita mau uji beratnya ya silakan. Tetapi itu tidak sama semua itu saudara, tidak sama. Bisa jadi saya bilang tadi, saya mengatakan 165 atau 155, bisa jadi kurang atau lebih, karena dalam 1 kilo itu tidak bisa kita hitung pas, karena sarang itu tidak sama-sama semua besar dan begitu juga ketebalan. Apakah dia agak lebar atau agak dia membulat itu mangkoknya, atau dia tebal, atau perbedaan dari bulu. Nah itu, jadi saudaraku itu kita harus betul-betul konsisten di bagian sarang. Apalagi kalau yang pembeli sarang, istilahnya pengepul ya, itu pengepul mesti tahu semua itu cara memotong, istilahnya tar itu timbangan. Kalau kita potong itu kan salah sedikit itu ya, sarang walet itu kan tinggi harganya saudaraku ya, mahal. Dalam 1 kilonya kalau mangkuk kan lebih 10 juta. Nah itu, jadi kita harus betul-betul hati-hati di lokasi. Kalau kita terjun beli sarang di petani walet, begitupun juga petani ya. Yang petani walet itu kalau habis panen sarangnya diusahakan dikipas ya, karena itu kalau kena kadar itu jatuh lagi harga. Nah, harganya jatuh berarti yang rugi itu kan petani walet itu agak rugi karena dipotong ya, dipotong. Nah itu, jadi kita tidak bisa juga prediksikan itu memotong kadar itu, biasa kenanya itu 7% seumpamanya kadar air, biasa juga dipotong 8% atau 6,5%. Jadi hati-hati itu kalau kita membeli sarang di lokasi, di lapangan. Karena kenapa? Nah, kita sebagai pembeli itu, pengepul itu, betul-betul kita itu harus konsisten di petani walet yang punya sarang walet. Begitupun juga yang pembeli, begitu sama dengan penjual tadi.
tadinya yang petani walet maksud saya. Jadi kita itu harus saling keterbukaan. Ya, bahasanya tawar menawar ya. Kan biasa pembeli itu minta murah sedikit, istilahnya turun. Tapi kalau petani biasa mintanya dia itu naik, agak mahal. Jadi kita tergantungan dari persetujuan saja. Makanya harus ada konsul dulu, maksud saya konsultasi mengenai harga, dan begitu juga kualitas sarang. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudaraku itu di lapangan itu betul-betul itu harus mengetahui tingkatan mengenai sarang. Mengenai masalah berapa keping dalam 1 kilonya saudaraku ya, tidak usah terlalu ditahu itu saudara. Tidak usah berapa banyak ini baru 1 kilo. Cukup yang jelas yang kita itu rawat saja bangunannya. Ya, akan tahu sendiri nanti itu kalau berhasil, akan tahu sendiri. Paling kurang atau lebih itu cara hitungan, tidak jauh beda itu larinya itu. Ya. Nah, kalau sudah padat, tapi memang rata-rata begitu biasa. Saya juga biasa bertanya waktunya masih pemula. Wah, ini berapa sarang ini baru bisa 1 kilo. Pernah juga saya alami. Jadi wajar-wajar teman-teman saudara kita itu bertanya, nanti berapa kira-kira ya, berapa keping baru bisa naik 1 kilo ya. Nah, itu rata-rata yang pemula yang begitu, ya, karena memang itu di akal itu, di pikiran itu selalu berapa biji ini sarang yang baru bisa naik 1 kilo. Nah, itu kan saya juga pernah rasakan itu yang kayak gitu saudaraku, pernah saya rasakan. Kalau baru 100 burung kalau bersarang semua berarti belum 1 kilo, itu berarti baru hitungan kurang lebih 4 ons begitu. Ya, namun lebih atau kurang paling berapa gram lebihnya ya. Gitu. Jadi diutamakan dulu, fokus dulu di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Fokus gimana caranya supaya itu waleknya bisa beradaptasi populasinya dengan perkembangbiak itu kanakan ya. Dan tidak stres itu induk supaya bisa cetak sarang. Nah, kalau dalam 1 kilo itu sebentar itu saudaraku sudah lolos semua. Maksudnya saya lolos itu apa yang diinginkan wale itu akan dibikinkan sarang nanti ya, dibikinkan sarang. Nanti capek sendiri itu panen ya. Ya gitu saudara ya. Jadi itu tadi perhitungan cara mendeteksi berapa keping sarang dalam 1 kilo di timbangan digital. Jadi saudara saya sudah tahu toh, makanya bisa diprediksi, sudah bisa dibayangkan. Dalam 1 kilonya itu sekian. Kalau sarang 3 jari itu mangkok sekian. Kan saya sudah jelaskan tadi ya per detail. Begitu juga sarang 2 jari setengah, kurang dari 2 jari setengah, kurang atau lebih itu sekian banyak. Kepingnya, bijinya baru naik 1 kilo. Begitu juga sarang 2 jari. 2 jari ke bawah, namun lebih sedikit itu tuh sekitar gini. Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, kalau yang kecil itu kan 200-an. Kalau 2 jari setengah itu ya indah lari sekitar 165. Ada 170, biasa juga 160. Jadi itu tidak jauh dari situ. Tapi kalau sarang yang 3 jari, ya itu kalau 3 jari itu agak tebal, itu sudah 3 jari karena agak lama itu baru bisa mencapai 3 jari. Ya, kalau panen itu 1,5 bulan itu sampai di situ, 3 jari itu sampai lebih. Kalau panen 1,5 bulan. Nah, beda kalau panen per 2 minggu. Apalagi kalau masih kurang burung, beda kalau sudah padat. Kalau padat itu itu istilahnya berjenjang yang saya bahas yang kemarin itu. Nah, yang maksud saya berjenjang ini tadinya mungkin saudara kita itu pemahaman, kalau begitu belum sempat besar kalau baru 2 minggu. Enggak begitu saudara. Ini kita masuk buka sarang, ada sudah 2 jari setengah, kita belum buka. Nanti masuk ke per 2 minggu dia capai itu 2 jari setengah sampai 3 jari, anak sudah terbang. Jadi kita buka lagi, maksudnya berjenjang. Ya tidak sama semua. Memang kalau kita buka sarang itu istilahnya merata, kita itu harus menunggu waktu itu sekitar hampir 3 bulan baru kita buka sarang karena merata. Kalau walek itu sudah padat tidak. Nah, makanya selalu saya paparkan di konten di video saya ya.
di video saya sudah paparkan segalanya mengenai jenjangnya itu burung. Ada yang bertelur, ada yang bikin polesan, ada yang bikin sarang, bertelur, ada yang ngeram, ada yang mulai mau terbang anak yang sudah menggantung itu. Karena kalau wale itu sudah mau terbang, dia tidak di atas lagi, itu di bawah, di samping itu, di pinggir dia menggantung sampai dia terbang. Begitu wale kalau sudah mau terbang, sudah panjang sayapnya. Ada juga sudah terbang jadi berjenjang. Itu kalau wale sudah padat di dalam ruangan RBW, ya saudaraku ya. Nah, jadi sudah paham saudaraku ya. Itu tadi mengenai berapa keping dalam 1 kilo. Nah, itu tidak tahu di daerah mana itu pertanyaan saudara kita itu. Ada pertanyaannya itu bagus sekali ya, karena ingin sharing. Nah, itu saya syukuri saudaraku itu selalu mau sharing. Nah, itu. Jadi saudara saya itu diusahakannya di share sama teman-teman, misalnya dibagikan. Siapa tahu kalau ada yang tidak sempat nonton, berikan pemahaman yang teman-teman ya sama-sama pemula. Oh, dalam 1 kilonya itu sekian biji bang. Kalau laki-laki, kalau perempuan mbak ya, atau ibu. Nah, sisa kita deteksi. Berarti kalau wale kita baru 100 itu atau 150, itu masih susah-susah itu kita capai 1 kilo. Nah, makanya selalu saya katakan, usahakan itu kelembaban bagian dalam dipenuhi supaya dia cepat bikin sarang. Nah, gimana cara bikin sarang banyak kalau populasinya kurang? Intinya kan di situ. Nah, makanya selalu saya bilang rahasia kesuksesan sarang walet. Nah, di situ populasi sampai bikin sarang, cetak sarang ya. Nah, jadi saudara betul-betul ya sudah memahami apa yang saya jelaskan secara berdetail. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita itu sudah paham ya. Silakan coba hitung-hitung kalau ada sarangnya. Ya, namun apa yang saya katakan itu kan biasa lari sedikit, apakah kurang dari 2 sarang atau lebih, sekalian lebih dari 2-3 sarang itu enggak, maksud saya enggak jauh dari situ hitungannya. Nah, kalau per 1 kilo ya. Jadi okelah saudaraku, inilah tadi pembahasan yang pertanyaan saudara kita saya sudah clearkan. Saya sudah mengupas secara berdetail mengenai berapa keping dalam 1 kilo ya. Sudah merata, saya sudah perjelaskan secara meluas ya. Mudah-mudahan teman-teman saya di luar lapangan bisa paham ya. Yang jelasnya usahakan konsisten di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi itulah tadi saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah hilap, karena saya adanya begini. Saya juga masih belajar seperti saudara saya di lapangan. Kita saling mendukung saudaraku ya. Kita saling mendukung, saling mendoakan, merespon. Mudah-mudahan saudara kita itu selalu sukses ya. Selalu sabar menghadapi kendala-kendala di lapangan. Baik tantangan, cobaan, tantangan, rintangan dan hambatan. Semua itu adalah usaha kita ya. Istilahnya gimana cara berusaha. Kita harus telaten, berdoa. Ya, mudah-mudahan kita bisa merasakan hasil seperti saudara kita yang sudah merasakan saat-saat ini. Dan saudara kita itu teman-teman kita pernah juga dia merasakan namanya kejenuhan. Ya. Nah, itu. Jadi jangan bosan ya saudaraku ya. Oke lah. Saya ulangi lagi, mohon maaf ini kata-kata kalau ada kata-kata saya salah, hilap karena saya manusia biasa. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya yang kita buang, istilahnya yang tidak berkenan. Tapi perlu juga kita saring dulu saudaraku, jangan sampai itu yang kita lepaskan itu padahal itu yang bagus. Jadi perlu kita itu konsisten dulu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.